Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau Tuhan besar yang beri kemenangan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan menjadi bagian milik kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Roma 15 ayat 1 sampai yang kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, yang kuat menanggung yang lemah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap kehidupan kita manusia, pasti kita menghendaki yang namanya kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Dan itu semua adalah keadaan yang ingin terus kita miliki dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar kita setiap orang yang kuat, kita bisa juga menanggung setiap orang yang lemah. Karena kita sebagai orang yang kuat, berarti kita adalah orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan. Justru Tuhan memberikan kita tugas untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dengan mengesampingkan setiap kesenangan kita, setiap kenyamanan kita. Kita sama-sama belajar untuk menanggung kelemahan setiap orang yang kurang kuat. Karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan, oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk menanggung setiap kelemahan yang dimiliki seseorang. Kita harus belajar untuk menolong mereka. Karena menolong yang lemah adalah kewajiban kita setiap anak Tuhan. Karena begitu nama Tuhan akan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal ini disebabkan karena tidak semua orang memiliki keberadaan yang sama, memiliki kekuatan yang sama, memiliki kelebihan yang sama. Tapi setiap orang pasti dalam setiap kehidupannya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Pasti setiap orang memiliki kekurangan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mereka yang sedang dalam menerima banyak kelimpahan yang dari Tuhan, juga harus ingat kepada mereka yang sedang dalam kekurangan. Kata sebagai anak-anak Tuhan, kalau saat dini hari ini Tuhan telah menolong kehidupan kita, Tuhan telah memberkati hidup kita, setiap kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan telah cukupkan. Alangkah baiknya kita juga bisa membantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa belajar untuk berbagi kasih kepada mereka. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Ada orang yang imannya kuat, tetapi ada juga orang yang imannya sedang lemah. Tetapi ada orang yang semangat untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Ada orang dia imannya kuat sehingga dia terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Bagaimana juga dengan teman-teman kita yang masih imannya sedang lemah. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah kuat, kita harus belajar juga untuk menjadi penyemangat bagi mereka. Kita harus menjadi penyemangat kepada mereka.
Kita harus berbagi kepada mereka. Mungkin hidup mereka sedang dalam masalah. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kita setiap yang kuat, kita menanggung yang lemah. Mereka dalam masalah, kita datang kepada mereka untuk memotivasi mereka, untuk menguatkan mereka, sehingga mereka bisa bangkit lagi. Kita dapat menjadi penolong bagi mereka. Kita dapat menjadi penasehat rohani dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka bisa mengalami pemulihan, sehingga mereka bisa bangkit kembali, dan iman mereka dan semangat mereka terus bangkit, sehingga juga mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat untuk mengikut Tuhan. Kita dapat menasihatkan mereka dengan kasih Kristus untuk menguatkan setiap iman mereka. Pasti kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita telah melakukan banyak hal untuk setiap menolong, memberikan, menjadi teladan kepada setiap sesama kita yang membutuhkan, kepada setiap sesama kita yang imannya mulai lemah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca di ayat yang kedua berkata demikian, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita harus mencari kesenangan sesama kita juga supaya dia terus bangkit, sehingga teman kita yang lemah itu dia bisa mengalami juga pemulihan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi penyemangat dalam setiap kehidupan mereka, sehingga iman mereka dan kerohanian mereka makin hari terus bertumbuh. Kalau kita tahu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di mana Rasul Paulus menjadikan Kristus sebagai contoh dan teladan kesenangannya sendiri ketika ia berada dalam dunia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, biarlah apapun yang telah Tuhan Yesus contohkan dalam setiap kehidupan kita, kita lakukan juga sebagai kita orang-orang percaya. Sehingga hidup kita ini dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang di sekeliling kita yang masih lemah, kita dapat menjadi penguat dalam setiap kehidupan mereka. Kita dapat menjadi teladan bagi mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan kita terus berada dalam kesenangan kita, tapi biarlah ke setiap kesenangan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita belajar untuk berbagi kepada orang lain, sehingga bukan hanya diri kita yang merasakan, tetapi orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita juga bisa merasakannya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana firman mengingatkan kami Tuhan, agar kami setiap yang kuat, kami Tuhan bisa menolong setiap orang-orang yang lemah Tuhan, ajar kehidupan kami, dan setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.